akan memberikan beasiswa S1. Minimal S1 3 orang, S2 3 orang. Nah, jadi pertanyaan saya untuk teman-teman yang menonton, desa kamu gimana? Teman penyimak podcast mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya sedang ada di desa Rek-Kerek. Ini masuk kecamatan Palengan, Pak ya? Iya, betul. Dan hari ini di samping saya adalah Pak Kades, Kepala Desa Rek-Kerek, Pak Fadil. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang karena podcast mahasiswa juga menyajikan seri kuliah. Tentu kepada siapapun, sekali lagi kita belajar, termasuk ke Kades Rek-Kerek ini kita pertama-tama akan berbincang dari awal dulu, Pak ya. Iya. Jadi yang pertama, Bapak dulu jadi Kades itu tahun berapa? Dan hari ini sudah periode yang keberapa, Pak? Dulu tahun 2007. Pertama kali jadi Kades? Iya, pertama. Sekarang sudah tahap ketiga. 3 periode. Iya, 3 periode. Sebelum jadi Kades dulu, Pak, profesinya apa, Pak? Belajar. Pondok pesantren di pondok santri. Jadi sebelum jadi Kades waktu itu masih santri? Masih santri. Jadi bagaimana ceritanya kemudian waktu itu masih berprofesi sebagai santri jadi kepala desa? Prosesnya gimana waktu itu? Begini, Pak. Maunya kan Kiai itu maunya di Palengan itu tunggal dulu. Yang bersama dengan Rek-Kerek Palengan Daya, kemudian Rek-Kerek yang dikumpulkan Palengan Daya sama Rek-Kerek. Karena rupa-rupanya calonnya kan banyak, akhirnya oleh Kiai dikumpulkan untuk dijadikan calon tunggal, namun pada saat itu tidak sepakat. Di Rek-Kerek? Di Rek-Kerek. Tetap calonnya 4 orang dulu. Waktu pertama kali calon? Iya. Ada 4 orang waktu itu? 2007 ya? Iya. Untuk 2 kalinya tunggal. Oke. Jadi waktu itu direkomendasi oleh Pak Kiai langsung untuk jadi Kades? Pertama bukan saya. Saya itu tidak punya angan-angan untuk jadi kepala desa. Tahun 2007 waktu itu? Iya. Ada sepupu saya namanya Ridwan, itu yang oleh di masyarakat dimau jadikan kepala desa. Karena itu santri Penyepen, kemudian mondok di Sarang, suruh pamit ke Sarang. Cuman karena oleh Kiai ditanyakan gimana jawabannya dari Sarang, akhirnya yang Ridwan itu dimundurkan, saya yang didaftarkan. Dulu suruh maju. Pondok pesantrennya di mana, Pak? Penyepen. Di Penyepen. Iya. Jadi waktu itu rekomendasinya dari Penyepen? Iya, yang dari Kiai. Untuk maju di Rek-Kerek ini? Iya. Dan akhirnya maju? Iya. Dan akhirnya 2 periode. Iya. Kemudian untuk masuk ke 3 periode ini siapa saja calonnya juga? Hanya 2 orang. 2 orang. Iya. Saya dengan Abdul Aziz dulu. Itu ya. Iya. Menang lagi, Pak ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya 3 periode. Jadi kalau belajar politik, kalau mau disebut sebagai politik, ya sangat penting untuk belajar ke Pak Kades ini. Jadi 3 periode gitu. Jadi artinya waktu yang lama, Pak ya. Iya. Nah, dari periode pertama, Pak. Jadi periode pertama memimpin, tentu juga seiring waktu kan perubahan zaman, Pak ya. Dari 2007 sampai sekarang. Apa terobosan-terobosan yang sudah dilakukan dari tahun itu? Ya, kalau tahun pertama saya itu fokus ke pembangunan. Periode pertama? Iya, periode pertama. Karena dulu saya jadi kepala desa ini, jalan umum ini belum diaspal. Masih batu semua, apalagi jalan-jalan masuk. Jadi fokusnya tahap pertama ke pembangunan. Ya, tahap kedua juga ke pembangunan dan kesehatan. Polindes, bangun polindes. Ini tahap kedua, ada 2 polindes yang dibangun di sini. Periode kedua? Kedua. Alhamdulillah di periode kedua itu jalan-jalan sudah mulai bagus, Pak. Bagus. Di akhir tahap kedua itu saya punya angan-angan melihat masyarakat sudah. Jadi kalau saya jadi nanti tahap 3, gimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan akhirnya di akhir periode 2019, periode kedua ya? Periode kedua mengadakan BUMDes. Membangun BUMDes? Iya, bangun BUMDes. Alhamdulillah kantornya sudah ada di sini. Itu ada bantuan dari pusat 50 juta, kemudian dibangunkan BUMDes. Oke. Jadi kalau pembuatan BUMDes itu 2017 akhir. Dibangunnya BUMDes itu? Bukan, pembentukannya. Pembentukannya? Iya. Oh, pembentukannya gitu. Kalau pembangunannya kantornya 2020 kemarin. Periode ketiga berarti? Iya.
2019 itu ada penyertaan modal ke BUMDes. Penyertaan modal dari APBDes? Dari APBDes. Pertama 800 juta yang tahun 2019. Kemudian tahun 2020 800 juta. Ini semua 1M 1,6. Karena uang sudah masuk ke BUMDes, maka teman-teman di BUMDes ini untuk menalangi dulu gimana dapat unit di sini, ekskavator. Alhamdulillah melalui pinjam ke BMT, pinjam ke teman-teman, akhirnya bisa melunasi ke dealer ekskavator. Setelah 2020 keluar, baru dibayar lunas. Untuk pendapatan 2020, alhamdulillah, karena usahanya bukan hanya ekskavator sini, ada 3 unit. Pertama ekskavator, kemudian pom mini, pom mini ini ada 2. Kemudian yang ketiga dump truck. Dump truck. Iya. Itu sistemnya di gimana kan ekskavator disewakan? Kalau ekskavator itu jual jasa. Jual Jasa. Seperti apa misalnya? Begini, ada orang yang mau meratakan tempat disewakan 8 jam itu. Atau orang ambil batu atas itu disewakan. Kalau dump trucknya Pak? Kalau dump truck umum. Disewakan juga? Disewakan juga. Oke, kalau yang Pertamina kan jelas jual beli ya? Iya, jual beli. Sudah seperti usaha-usaha biasa begitu ya? Iya. Dan tahun ini berapa pendapatan dari sektor itu? 520 juta kurang lebih begitu. 520 juta selama tahun 2020 ya? 20 ya. Oke. Itu digunakan untuk apa saja? Pertama santunan anak yatim. Sedesa Rekrek. Sedesa Rekrek. Iya. Semuanya? Semua. Tanpa terkecuali? Umur 12 ke bawah. Semuanya? Iya. Untuk kemudian untuk santunan lansia. Lansia. Iya. Tanpa terkecuali juga. Serekrek juga. Tapi diambil yang paling parah, lansia dan janda itu diambil yang lumpuh, yang cacat gitu. Gak semua lansia dapat gitu. Yang masih sehat itu direalisasikan sejak tahun berapa? 2021 ini. Oke. Dan mereka mendapat berapa? Lansia berapa? Anak yatim itu selama 1 tahun tiap bulan tuh 100.000. 300.000, kemudian tahap kedua 300.000 lagi, tahap keempat 300.000. Oh, itu cairnya berarti 4 kali dalam 4 setahun. kali. Setiap 3 bulan sekali. Iya. Dan tiap kali cair mereka mendapat santunan 300.000. Serek-kerek. Iya. Berapa orang anak yatimnya? Kan 53 saja. Lansianya berapa? 133. 133 lansia. Sama juga nominalnya. Sama, tapi hanya 2 kali pencairan. 2 kali pencairan 300. Berarti setahun 2 kali ya? 2 kali. Oke. Selain itu ke siapa lagi santunan? Kemudian ke guru ngaji. Serek-kerek. Iya, serek-kerek. Berapa nominalnya? 300.000 juga. Berapa bulan? Berapa kali Hanya cair? sekali bulan puasa. Sekali ya? Iya, Selama 1 tahun ya? Iya. Kemudian lagi? Muadzin. Tukang adzan. Iya, tukang adzan. Kan kasihan juga. Berapa orang tukang adzan yang diberikan? Adzan itu yang diambil masih ngambil yang masjid, musola belum. Berapa orang? 18 orang. 18 orang. Iya. Berapa kali cair? 1 kali juga? 1 kali. 1 tahun ya? Iya. Sama juga 300.000. Iya. Kemudian pondok pesantren atau madrasah. Itu tiap madrasah mendapatkan 2 juta. Madrasah? Iya. Ada berapa madrasah sih? 18 madrasah. 18 madrasah. Iya. Jadi ceritanya BUMDes ini dibagi-bagikan gitu. Ya memang seperti itu. Yang untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Untuk pembangunan memang diambil dari yang lain. Jadi ceritanya dapat BUMDes, pendapatan BUMDes di 2020 kemudian direalisasikan menjadi bantuan di 2021. Iya. Ini mendukung ini pemerintah pusat sebenarnya. Mendukung. Jokowi sekarang ini santer-santernya memberi bantuan langsung. Oke. Iya. Biar pasar ini hidup katanya. Gimana caranya misalnya agar tidak bentrok dengan bantuan-bantuan lain, karena mereka tentu juga
lansia-lansia ini juga ada yang mendapat bantuan dari Pemkab, kemudian juga dapat bantuan PKH misalnya BST dan lain-lain. Memang begini ya, untuk lansia memang diambil yang lumpuh, memang nggak bisa kerja. Walaupun ada dari pemerintah nggak cukup itu. Oh. Iya, nggak cukup memang. Diambil yang paling parah. 133 itu yang paling parah. Yang nggak bisa turun dari itu sudah. Dari tempat tidur itu. Jadi mereka juga mendapat bantuan dari pemerintah, dibantu lagi oleh di pemerintah desa. Iya. Biar lebih sejahtera. Oke, itu hanya untuk BUMDes tahun 2020 ya. Jadi saya tidak tahu kepala desa yang lain tidak niat untuk membandingkan, dan juga teman-teman yang sedang jadi pimpinan di beberapa organisasi, saya tidak tahu juga bagaimana cara memimpin. Namun yang pasti mengelola desa itu tentu butuh dukungan dari banyak orang, Pak ya. Iya. Yang paling penting juga niat baik untuk mensejahterakan masyarakat, gitu kan. Jadi tidak kemudian bisa kita ujuk-ujuk menjadi kepala desa kalau tidak ada niat baik mensejahterakan masyarakat. Dan saya juga tentu belajar kepada Pak Kades ini, gitu ya, yang berusaha menghidupkan BUMDes. 30% ke operasionalnya, Pak ya. Iya. 70%-nya dibagikan kepada masyarakat. Untuk unit baru yang 30%. Untuk unit baru. Iya. Unit penambahan sektor usaha gitu ya. Iya, badan usaha milik desa. Nah, jadi pertanyaan saya untuk teman-teman yang menonton, desa kamu gimana gitu. Ini hanya pertanyaan, teman-teman bisa menjawab sendiri. Oke, jadi rencananya Pak katanya pada tahun berikutnya di 2022 juga akan memberikan, rencananya akan memberikan beasiswa untuk ya, untuk berikutnya akan memberikan beasiswa S1 minimal untuk 2022 ini S1 3 orang, S2 3 orang. Bisa lebih kalau dadanya lebih banyak, nanti bisa lebih. S1 3 orang. S1 3 orang, S2 3 orang. 3 orang. Ya. Jadi tinggal dikalkulasi biaya S1 berapa. Di kampus apa saja, Pak ya? Terserah mana nanti. Jadi sistemnya ceritanya ada anak mau kuliah S1, desa lah yang akan membiayai. Iya. Jadi beasiswa namanya beasiswa desa nanti. Iya, beasiswa desa. Jadi teman-teman yang ada di desa mana saja di Madura atau di seluruh Indonesia, ada nggak sih teman-teman bisa komen di sini? Ada nggak sih desa-desa yang rencana atau sudah merealisasikan pemberian beasiswa untuk S1 dan S2, gitu kan? Jadi sehari-hari ini ketemu dengan Kades yang tahun 2022 yang akan datang akan memberikan beasiswa itu. Ya walaupun tidak banyak kuotanya untuk 3 orang S1, 3 orang untuk S2, itu merupakan niat yang tentu mulia dalam arti selama ini kita menemukan banyak mahasiswa-mahasiswa S1 mau S2 juga kekurangan gitu, Pak ya. Iya. Dan itu nanti akan diambilkan juga dari hasil BUMDes. Iya, PIADES. Nah, rencananya, Pak, di tahun berikutnya ini dari 30% dana yang dikelola, di sektor apa lagi yang akan ditambah? Di BUMDes itu penambahan dump truck 1 unit. Yang ada 1 ya, Pak? Yang sekarang 1, mau nambah 1 lagi. Gitu. Yang tadi kan nggak disebutkan semua, di samping juga untuk anak yatim, untuk pondok pesantren, juga kesejahteraan perangkat. Kesejahteraan perangkat? Tunjangan untuk perangkat desa. Berapa orang perangkat desa? 25 orang. 25 orang. Kemudian untuk kesejahteraan BPD. BPD itu kan hanya 100.000 tiap bulan tunjangannya. Ditambah tunjangan desa berapa? Ditambah dari desa itu untuk anggota 200.000. Untuk ketua 500.000. Untuk perangkat, untuk kepala desa 500.000. Perangkat yang lain? Untuk sekdes di bawahnya biasanya 300.000. Okay. 75%-nya dari Kades. Okay. Jadi semuanya diambilkan dari hasil BUMDes ini? Iya, PIADES. Yang masuk ke PIADES ya. Juga Linmas, tunjangan ke Linmas. Linmas ini tiap bulan hanya 100.000, 50.000. Ditambah dari PIADES 100.000 apa 200.000 gitu. Tiap bulannya. PIADES ini maksudnya kan teman-teman mungkin yang dimaksud PIADES itu pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil pengelolaan badan usaha milik desa. Gitu kan. Dan itu yang kemudian digunakan ya untuk diberikan bantuan-bantuan kepada perangkat desa, kemudian juga badan permusyawaratan desa, BPD ya. Iya. Kemudian juga untuk Linmas dan lain-lain, anak yatim dan lansia,
Dan juga ini yang menarik gitu kan, 2022 akan memberikan beasiswa gitu kan. Untuk S1 gitu kan 3 orang, untuk S2 3 orang. Nah Pak, jadi sekarang ini saya juga tertarik nih misalkan untuk bertanya, jadi esensi menjadi kepala desa sebenarnya. Jadi kalau Bapak sudah merasakan 3 tahun, sebenarnya apa sih apa yang paling dirasakan menjadi kepala desa? Ya pertama, kalau yang 2 periode itu akhir-akhir yang terpikirkan bagaimana masyarakat itu sejahtera, bagaimana desa ini aman, tentram dan sejahtera, istilahnya kondusif. Akhirnya di periode ketiga ini dari kegiatan-kegiatan di desa, perangkat desa 4 hari kerja harus masuk semua. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis harus masuk semua. Kemudian awal masuk ke balai desa ini bukan hanya nongkrong-nongkrong, tapi hari Senin itu menghatamkan Al-Quran tiap hari Senin. Kemudian hari Selasa baca burda karena musim penyakit, biar masyarakat ini nggak penyakitan. Usir toon istilah kalau di pesantren itu. Mengusir COVID. Iya, COVID ini. Kita semprot tiap hari Selasa itu dengan burda. Kemudian hari Rabu itu kegiatannya baca Yasin, Waqiah, Tabarok dan surah Kahfi. Hari Kamis itu tahlil, kemudian Syarful Anam menjelang hari Jumat. Kegiatan di balai desa ini ditutup dengan sholat berjamaah di masjid. Tuhur itu. Kalau mencalonkan ke-4 periode boleh Pak ya? Gak boleh. Berarti udah terakhir ya? Iya terakhir. Memang 3 periode ini, yang ketiga ini memang untuk umat ini. Ya, biar nanti ada kesan lah, kesan-kesan baik untuk perangkat desa di desa Rekrek. Bukan hanya untuk saya, tapi ke semuanya. Selama jadi kades apa enaknya Pak? Enaknya gimana ya? Dibilang enak, ya gak enak. Dibilang gak enak-enak. Kalau desa besar ini banyak walimah itu, sibuk dengan itu. Harus datang, kalau nggak datang jadi masalah itu. Yang berbuat baik berapa tahun itu habis itu. Kadang-kadang kalau walimah itu sampai 7 sampai 10 kadang-kadang musim-musim seperti kemarin. Ya alhamdulillah di 2020 ini ada tunjangan kematian. Setiap orang meninggal dikirim air 10 kardus. Tunjangannya diambil di Fiades juga itu. Tidak enaknya begitu Pak ya? Ya tidak enaknya seperti itu. Enaknya apa Pak? Ya enaknya karena kita bisa setidaknya bisa berbuat baik untuk umat. Oke. Dan tentu juga yang sering jadi pertanyaan teman-teman, kepala desa ini merupakan jabatan yang sangat diperebutkan begitu. Iya. Mungkin yang diperebutkan bagi yang belum mengalami kepala desa. Kalau sudah jadi kepala desa mungkin biasa-biasa saja untuk direbutkan. Contohnya saya ya, periode ketiga ini biasa-biasa saja. Saya tidak memberikan janji apa-apa ke masyarakat. Jadi kalau saya jadi enggak, tapi niat saya kalau saya jadi nanti saya akan mau mensejahterakan masyarakat, itu niat saya. Tidak banyak berjanji Pak ya? Gak berjanji sama sekali memang tahap 3 saya gak turun. Gak turun ke masyarakat. Satunya turun ya, dipasrahkan. Diambil sisanya saja. Kalau saya masih ditakdir oleh Allah, saya jadi kepala desa, ya alhamdulillah. Gak ditakdir ya sudah 2 periode mungkin cukup. Ya alhamdulillah bisa berlanjut. Apa yang paling dihindari selama menjabat jadi kepala desa? Pertama, jadi kepala desa ini yang perlu dihindari ya itu fitnah memang. Dalam bentuk apa saja? Banyak. Ya diantaranya ketika ada masalah, kita jangan sampai ada berat ke kanan atau berat ke kiri. Kita harus tengah-tengah. Bahkan kalau saya sendiri itu kalau keluarga lebih berat daripada orang lain. Karena kalau keluarga kadang-kadang itu keluarganya. Jadi jeleknya jadi kepala desa seperti itu. Yang dapat bantuan hanya pemilihnya saja. Itu juga jadi beban moral ya, jadi beban moral. Fitnah ya. Juga ya Pak? Iya fitnah itu. Harus menghindari itu memang. Jadi kalau misalkan juga ditanya cara terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang, apa yang jadi prinsip? Pertama, sebelum melaksanakan apa melalui musyawarah, gimana jalan keluarnya,
ada sengketa, ada apa, kita musyawarah sebelumnya secara kekeluargaan. Selama masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka nggak perlu ke pihak lain, pihak luar. Kejarnya dengan musyawarah, jadi jalan keluar gitu. Oke. Tapi tidak ada pandangan bahwa jadi kades itu untuk mendapatkan banyak penghasilan, Pak ya? Tidak ada pandangan ke sana. Kalau saya sendiri, yang penting saya itu melalui aturan-aturan yang ada begitu. Regulasi. Penting tidak menyimpang dari regulasi yang ada. Ya kalau pandangan orang kan bermacam-macam. Betul. Ya. Kadang-kadang kita berbuat baik belum tentu baik untuk orang lain. Betul. Dan tentu beberapa tahun ke depan, tinggal berapa tahun lagi, Pak? Masih 4 tahun. Ya. Masih tinggal 4 tahun, berarti 1 tahun masih untuk periode ketiga. Jadi tinggal menunggu nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi Desa Rekrek akan punya apa ya. Jadi tahun 2022 kita akan datang lagi ke sini. Ingin menginterview S1 yang diberikan beasiswa oleh desa dan S2 yang diberikan oleh desa. Jadi nanti Pak, tahun 2022 kita akan datang lagi ke sini, Pak. Siap. Jadi untuk melihat siapa saja yang nanti diberikan beasiswa oleh desa melalui PHDS ini. Jadi Pak Fadil, terima kasih Pak ya telah memberikan waktu kepada kami podcast mahasiswa. Teman-teman, terima kasih juga telah menyimak video ini.